Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih dipilih oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas, aktivitas dan kewajiban kita sebagai hambanya di muka bumi ini, yakni menjalankan ibadah kepadanya. Karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Maka setiap aktivitas kita seyogyanya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Apapun aktivitas tersebut, semuanya haruslah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kewajiban kita yang telah Allah ciptakan dan hidupkan di muka bumi ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqamah dan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga apa yang kita cita-citakan, dapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terbaik, bahkan berkumpul dengan beliau, dengan para sahabat dan orang-orang soleh, dapat kita raih kelak di akhirat, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, izinkan kami mengisi beberapa waktu ke depan, karena kami tidak tahu juga siapa yang dicatatkan oleh Ustaz Yasir, tidak ada komunikasi ke kami, dan memang sebenarnya jadwal Ustaz yang lainnya pada kesempatan ini, sehingga biasanya kalau jadwal Ustaz yang lainnya tidak ada WA ataupun ya komunikasi ke kami. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kami mengingatkan kembali kepada diri kami pribadi dan hadirin sekalian firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar di dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi panggilan Allah dengan harfun nida, ya, ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi secara umum ada dua, ya, jenis panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya di dalam Al-Quran dengan kalimat yang pertama, ya ayyuhan nas, ya,
Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya dari kedua panggilan atau seruan tersebut? Kalau ya ayyuhan nas itu kepada seluruh manusia, ya. Kepada siapapun dia, beriman atau tidak, ya, Islam atau bukan, ya, beribadah atau tidak, maka berlaku ya ayyuhan nas, ya. Wahai manusia. Siapa manusia itu? Ya keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Kita ini, ya, manusia yang hidup di muka bumi ini. Kemudian panggilan yang kedua adalah dengan harfun nida, ya. Ini dikatakan panggilan mesra Allah kepada hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Maka ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, mengatakan, ya, bahwa kalau tidak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, antara kedua itulah ahli tafsir di zaman Nabi, mengatakan bahwa ketika Allah menyeru di dalam Al-Quran dengan harfun nida ya ayyuhalladzina amanu, maka, ya, diperintahkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang Allah jelaskan setelah seruan tersebut. Dan setidaknya ada dua hal yang Allah serukan, yang Allah sampaikan setelah harfun nida, panggilan atau seruan yang mesra tersebut dikhususkan kepada orang yang beriman. Apa dua hal utama tersebut? Ya, dua hal itu adalah kalau tidak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya, maka larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan dalam tafsir tersebut, ketika engkau mendengarkan ayat yang semacam itu, pasanglah telingamu, fokuskan perhatianmu terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kenapa? Karena pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu nanti akan ada perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Apa kalimat selanjutnya? Ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi diperintahkan kepada kita untuk bertakwa itu enggak setengah-setengah, ya. Jangan cuma sedikit-sedikit, tapi sebenar-benarnya takwa. Dalam ayat yang lain secara kafah, ya. Masuk Islam itu, ya, secara sempurna, secara total, ya. Tidak setengah-setengah, tidak ambil yang enaknya saja, tidak melaksanakan yang dimauinya saja, tetapi secara kafah. Termasuk dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah pun melanjutkan, kalian enggak boleh mati, jangan meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam kondisi muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kami tekankan, ya, karena kami dititipi, ya, ada berita lelayu, berita meninggal dunia ini, ya, dari saudara kita Muhammad Idris, Haji Muhammad Idris bin Haji Muhammad Saleh ini, ya. Ini nasihat bagi kita, ya. Kata para ulama, sebaik-baik nasihat adalah kematian, ya. Maka kalau kita ini ingat mati, ya, tentu kita ini menjalani kehidupan ini penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama memerintahkan kepada kita, bahkan Nabi pun memerintahkan kepada kita untuk kita itu banyak-banyak ingat mati. Bukan berarti kita itu takut mati, tetapi maksudnya adalah kita itu diperintahkan banyak-banyak ingat mati. Setiap kematian menjadi nasihat bagi kita agar kita ini menjalani kehidupan di dunia ini semakin baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau ini kita pegang, ya, insya Allah kita menjalani kehidupan dunia ini, ya, santai aja, ya. Biasa aja, ya. Termasuk ketika menghadapi, ya, pemilihan umum ini, ya, santai aja, biasa aja, ya. Nggak usah dibuat masalah, nggak usah dibuat, ya, yang macam-macam.
Ini dunia saja, urusan dunia. Jangan sampai urusan dunia ini merusak urusan akhirat kita. Jangan sampai urusan dunia ini membuat kita lupa akan kematian. Kita ini semuanya mati nanti. Mereka itu juga mati nanti ya. Jadi kata Pak Mufti itu ya, sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah, biasa-biasa aja ya, santai aja. Nggak usah dibuat tegang, nggak usah dibuat macam-macam ya. Yang namanya kehidupan ini ya seperti ini, berwarna-warni dan seterusnya ya. Ada macam-macamnya ya. Kalau yang santai-santai, yang lurus-lurus aja ya, insya Allah menyikapi ini dengan bijak. Maka berkaitan dengan ini ya, kalau kita ya ingat yang namanya kematian, setiap hari mungkin bisa jadi kita mendengarkan berita kematian, kita mungkin bisa jadi menghadiri ya tempat orang yang meninggal dunia. Apa tujuannya? Ya, di antaranya adalah Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan, orang yang mengambil kematian sebagai nasihat ya, orang yang banyak mengingat kematian itu akan mendapatkan setidaknya 3 kemuliaan ya. Jadi 3 kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang banyak ingat mati, yang menjadikan mati sebagai nasihat untuk dirinya, bukan hanya sekedar hadir ke tempat kematian, datang ke pemakaman, selesai begitu saja, tapi dia mengambil pelajaran dan nasihat dari hal tersebut. Apa 3 kemuliaan tersebut? Kata beliau, yang pertama adalah nasyatun fil ibadah. Jadi orang yang banyak mengingat mati ya, kemudian mengambil nasihat dari kematian tersebut, adalah orang itu akan menjadi semangat dalam beribadah. Ini ciri orang yang banyak ingat mati. Orang yang benar mengambil nasihat dari sebuah kematian, bukan hanya sekedar menghadiri acara ya pemakaman ya, mendengarkan berita kematian, tetapi menyebabkan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah kepada Allah ya. Karena itu tujuan Allah ya, menciptakan yang namanya kematian menjadi nasihat bagi yang masih hidup ya. Dan itu merupakan awal dari kehidupan kita. Allah kan berfirman dalam surah Al-Mulk itu ya, ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menyebutkan di dalam ayat ini ya, maut baru hayah ya. Baru hayya ya. Alladzi khalaqal mauta wal haya ya. Maut wal haya. Ada yang mengartikan dan memaknai kenapa yang disebutkan di dalam ayat ini mati dulu baru hidup. Padahal kita ini kan di dunia ini hidup dulu baru mati ya. Kalau secara rumus kehidupan dunia ini kan sekarang kita hidup, nanti setelah hidup ini kita akan mati. Tapi di dalam ayat ini tidak dikatakan mati dulu baru hidup. Apa artinya? Ternyata kalau kita pahami ya, menjalani kehidupan ini ya, kita ini kan setidaknya melewati 5 alam ya dalam kehidupan dunia ini. 5 alam itu apa saja? Pertama alam ruh ya, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, dan yang kelima adalah alam akhirat. Semua kita akan melewati 5 tahapan kehidupan ini, melewati 5 alam ini. Dulu kita sebelum ada, kita tidak tahu di mana. Sebelum di dalam kandungan seorang ibu, kita berada di alam yang namanya alam ruh ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu di mana itu tempatnya dan seperti apa kita waktu itu. Setelah kita berada di alam ruh, kemudian Allah ya tempatkan kita di dalam alam rahim selama kurang lebih 9 bulan. Ada yang 7, ada yang 8 mungkin ya. Kemudian setelah kita di alam rahim, kita berada di alam yang ketiga. Sekarang kita masih berada di alam tersebut, alam dunia ya. Nanti setelah di alam dunia kita akan berada di alam barzah ya. Dan inilah sebenarnya awal kehidupan kita yang sesungguhnya. Kenapa Allah menyebutkan tadi mati dulu baru hidup? Karena sesungguhnya kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah setelah matinya kita di dunia ini. Di dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi kita.
bukanlah kehidupan yang sebenarnya bagi kita. Maka kalau ada orang mati-matian untuk mengejar dunia ini, sangatlah rugi dia. Kalau ada orang yang mengorbankan kehidupan yang sesungguhnya dengan kehidupan yang sementara dan bukanlah sebenarnya ini, itulah ya orang yang menjadi khusir, ya. Khusrin, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin, ya. Orang yang akan rugi. Kenapa? Karena dia menukar kehidupan yang sesungguhnya dengan kehidupan yang sementara, dengan kehidupan yang ya tidak sebenar-benarnya. Maka yang pertama kata Imam Ad-Daqqaq, ketika orang yang mengambil pelajaran dari kematian, orang yang mengambil nasihat dari kematian, banyak ingat mati. Yang pertama adalah dia semangat dalam beribadah. Kemudian ya, yang kedua adalah ya, orang yang banyak ingat kematian, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ta'jilut taubah, ya. Dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah karena dia tahu setiap saat dia melakukan perbuatan dosa, maka dia senantiasa kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'jilut taubah, ya. Dan yang terakhir kata beliau adalah ya, orang yang banyak ingat kematian, orang yang mengambil nasihat dari kematian, mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan kebahagiaan, qanaatul qalb, ya. Hatinya menjadi hati yang qanaah, ya. Jadi 3 kemuliaan orang yang banyak ingat kematian, yang mengambil nasihat dari kematian, nasyatun fil ibadah, semangat dalam beribadah, ya. Ta'jilut taubah, segera dalam bertaubat, dan qanaatul qalb, ya. Hatinya menjadi hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada dirinya dan tidak mati-matian untuk mengejar apa yang tidak ada pada dirinya. Maka ya, inilah pelajaran-pelajaran ya, yang kita bisa ambil dari nasihat para ulama, pelajaran dari para ulama ketika kita menghadapi yang namanya ya setiap hari berita dan peristiwa yang namanya kematian, menjadi nasihat dan pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan itu memang dapat kita buktikan ya. Kalau kita tahu kapan kita mati, pasti kita itu mempersiapkan dengan baik. Seandainya kita tahu besok kita itu akan mati, niscaya hari ini kita full mau beribadah ya. Kalau kita tahu jam sekian kita akan mati, maka sebelum jam sekian itu pasti kerjaan kita hanya ibadah saja. Karena apa? Karena dia tahu ya kapan dia mati ya. Tapi yang jadi masalah, Allah merahasiakan kapan kita mati, sehingga apa? Harapan Allah ya, yang Allah inginkan kepada kita, setiap saat kita itu mempersiapkan kematian kita dengan sungguh-sungguh ya. Karena kita tidak tahu, maka berarti sepanjang waktu kita mempersiapkan kematian kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada sebuah kisah yang sekian sudah lama saya pernah sampaikan juga ya, sebagai penutup. Di Sumatera ya, ada seorang ibu diponis penyakit mah akut ya. Lambungnya itu hancur ya, istri menjadi seorang polisi ini ya. Lambungnya hancur ya, divonis oleh dokter ya di Batam ya, umurnya sisa 2 minggu ya. Jadi sisa 2 minggu saja. Kemudian konsultasi ke dokter, nomor ibu tinggal sekian hari saja, kurang lebih 2 minggu ya. Maka kami sarankan kepada ibu untuk banyak-banyak ibadah ya. Kemudian karena ibu lambungnya hancur, yang keluar itu bukan kotoran tapi darah ketika membuang hajat ya. Maka ibu banyak-banyak ibadah, dan jangan lupa atur pola makan ibu. Setiap 2 jam ibu harus mengkonsumsi sesuatu agar lambungnya ya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya sementara ini ya. Maka ibu ini konsultasi 1 minggu, kemudian konsultasi lagi, kata dokter ibu ini tinggal 1 minggu aja umurnya. Akhirnya apa? Pindah ke Padang ya, pindah ke Padang, kemudian dia mengambil, ini umur saya tinggal 1 minggu, maka banyak-banyak ibadah.
Kata dokter nggak boleh berhenti makan setiap 2 jam, harus mengkonsumsi sesuatu, minum dan makan sesuatu. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Karena ibu ini merasa dan tahu umurnya hanya sekian hari saja, tinggal 1 minggu, banyak ibadah, bahkan ibadah yang mungkin tidak sesuai dengan anjuran dokter tadi dia laksanakan. Apa yang dia laksanakan? Puasa, Pak. Jadi puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Karena memperbanyak ibadahnya, sholatnya sudah luar biasa, baca Qur'annya sudah luar biasa, ditambah dengan dia berpuasa. Kemudian hari-harinya berpuasa, konsultasi ke dokter ya. Konsultasi ke dokter. Kesehatan ibu ini membaik ya. Tapi masih dikatakan ya, belum sembuh. Kemudian tiba pada hari terakhir yang ditentukan oleh dokter tadi itu ya, yang tinggal 1 minggu itu. Anak-anaknya sudah bersiap-siap datang semua, keluarganya datang semua, bahkan air untuk memandikan sudah disiapkan, kain kapannya pun sudah disiapkan, batu nisannya sudah disiapkan, tempat dimakamkannya pun sudah disiapkan. Anak-anaknya menunggu malam itu ya, malam hari terakhir itu ya. Ibunya masih hidup. Isa ibunya masih hidup ya. Kemudian jam 3 malam ibunya bangun sholat tahajud, masih hidup juga ya. Kata ibunya, ini mungkin bonus dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan lagi, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ini dengan sungguh-sungguh sholat tahajud, sholat malamnya sambil menetes air mata ya. Karena dia ya, sebagaimana yang dikatakan dokter, sekian jam saja sudah sisa umurnya. Mungkin ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai subuh masih hidup lagi. Masih hidup sampai subuh, salat subuh dengan sungguh-sungguh, ya Allah, mungkin ini salat subuhku yang terakhir, maka terimalah salat subuhku, bantu aku melaksanakan salat subuh dengan sebaik-baiknya. Ini salat subuh terbaikku, ini yang terakhir, salat subuh dengan sungguh-sungguh, meneteskan air mata. Salat subuh, selesai salat subuh, zikir, baca doa, baca Quran, sampai waktu duha masih hidup juga. Kemudian ibu ini mengatakan, ini masih mungkin bonus dari Engkau ya Allah. Sampai zuhur masih hidup juga, sampai maghrib, sampai isya masih hidup juga, sampai 3 hari ya, ditunggu-tunggu sama anaknya, nggak mati-mati ini ibu ini. Sampai ibunya, nak kalian nggak bosan nunggu saya mati? Akhirnya apa? Setelah 3 hari periksa ke dokter. Periksa ke dokter, ternyata betapa kagetnya dokter dan mengatakan kepada ibu, apa yang ibu lakukan selama ini? Apa yang terjadi dok? Ibu sekarang kondisinya sehat, lambung ibu sudah kembali normal. Apa yang ibu lakukan? Kata sang ibu ini, saya nggak melakukan apa-apa, saya hanya melakukan apa yang dikatakan dokter, memperbanyak ibadah, ya, kemudian menjaga pola makan. Ya. Tapi satu, ya, yang saya lakukan mungkin tidak sesuai dengan anjuran dokter. Saya berpuasa dok, berpuasa sehari puasa sehari tidak. Dan ternyata karena amal ibadahnya ini ya menjadikan dia sehat kembali, dan itu ya penyebabnya ya salah satunya karena tadi dia tahu kapan ya yang divonis oleh dokter tadi dia akan mati. Ibadahnya semangat ya, sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu seperti itu, bisa jadi kita ini akan berlomba-lomba melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan ibadah kepada Allah, kalau kita tahu kapan kita mati ya, sebagaimana yang Allah tentukan. Ini dokter yang menentukan, padahal enggak terjadi, tapi beribadahnya seperti itu ya. Inilah gambaran, kalau kita ini tahu yang namanya kematian, maka niscaya kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan di antara ciri orang yang benar dalam mengambil nasihat dari kematian adalah memperbanyak ibadah ya, kemudian segera bertaubat, dan juga memiliki hati yang qanaah dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan menjadi nasihat bagi kita semua, bahwa kita ini akan meninggalkan kehidupan dunia sebagaimana yang senantiasa diingatkan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu saja yang Allah tekankan, jangan kita mati kecuali dalam kondisi muslim ya. Mau jadi apapun ya, yang penting muslim. Itulah akhir hidup kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.